Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, yang saya hormati semua para jemaah Bapak Ibu, para tamunya Allah, para tamunya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini kita semua masih diberikan nikmat sehat oleh Allah, sehingga kita semua bisa berangkat bersama-sama ke Jeddah Al-Mukarramah, yaitu ke bandara. Setelah dari bandara kita semua akan langsung berangkat menuju ke Indonesia. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua para jemaah Bapak Ibu bisa sampai ke Indonesia dalam keadaan selamat, dalam keadaan sehat, dan bisa disambut dengan keluarga dengan bahagia. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam keilmuan, yaitu dengan adanya Islam dan iman. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wala yantur. Udah nggak semangat ini. Mentang-mentang udah mau pulang ini. Alhamdulillah para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, pada pagi hari ini kita semua akan menuju ke Jeddah. Kita semua akan menuju ke bandara. Kita semua akan pulang ke tanah air tercinta, yaitu ke Pekalongan, Jawa Tengah. Tidak terasa Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita semua sudah akan meninggalkan tanah suci Makkah Al-Mukarramah, yang mana Makkah ini adalah tujuan kita pergi dari Indonesia, dari tempat yang jauh, hanya untuk pergi ke Makkah memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua berharap kepada Allah, semoga dengan adanya kita akan meninggalkan kota Makkah, ini bukan menjadi terakhir kalinya bagi kita semua. Kita berharap kepada Allah semoga umur kita semua masih diberikan umur yang panjang, bisa dipanggil lagi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bisa menginjakan lagi di tanah air di kota suci, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita berbicara tentang Makkah, Makkah ini merupakan tempat yang sangat mulia. Bahkan orang kafir saja, saking mulianya kota Makkah, tidak diperbolehkan masuk ke kota Makkah Al-Mukarramah. Orang kafir itu haram hukumnya masuk ke kota Makkah. Kenapa? Karena kota Makkah ini adalah tempat yang suci, adalah tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Sayyidina Abdullah bin Abbas, sudah saya sampaikan kemarin, ketika kita mengunjungi kota Taif, mengunjungi pemakaman Abdullah bin Abbas. Kenapa Abdullah bin Abbas berpindah dari kota Makkah ke kota Taif? Karena Abdullah bin Abbas merasa tidak pantas untuk tinggal di tanah suci, yaitu di Makkah Al-Mukarramah. Karena tempat ini merupakan tempat yang mulia, merupakan tempat yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan Nabi Muhammad, ketika Nabi Muhammad diusir oleh orang kafir Quraisy dari kota Makkah Al-Mukarramah, diusir, akhirnya berpindah ke Madinah. Rasulullah sempat mengadu kepada Allah. Apa kata Rasul? Wahai Allah, andaikan kaumku tidak mengusirku dari kota Makkah Al-Mukarramah, maka pastinya aku akan tetap tinggal di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan itu sebagai tanda bukti bahwa kota Makkah ini merupakan tempat yang sangat mulia dan sangat diagungkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dan alhamdulillah kita semua tadi pagi sudah berpamitan ke tanah suci, ke rumah Allah, yaitu ke Ka'bah Al-Mukarramah. Dan kita semua sudah mencium Ka'bah. Sudah cium semua Ka'bah? Ada yang belum?
Ada yang belum, ada yang udah. Siapa yang belum? Tahu. Sudah semua kayaknya. Bapak sudah? Oh, belum. Kemarin ibu-ibu alhamdulillah sudah cium di Hijir Ismail dengan perjuangan yang sangat luar biasa. Bahkan ada yang kena tendang. Siapa yang kena tendang? Saya kena tendang sama Askar kemarin. Ibu-ibu juga kena sentil. Tapi alhamdulillah dengan kesabaran para jemaah, ibu-ibu bisa masuk ke Hijir Ismail. Dan barang siapa yang melaksanakan sholat di dalam Hijir Ismail, maka sama seperti melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Jadi alhamdulillah yang sudah sholat di Hijir Ismail sudah dianggap sholat di dalam Ka'bah. Kenapa? Karena pada hakikatnya Hijir Ismail itu bagian dari Ka'bah. Jadi pada zaman itu Ka'bah itu dibangun hanya sebagian saja. Sebagiannya tidak dibangun, yaitu yang berupa Hijir Ismail itu. Kenapa tidak dibangun semua, tidak dijadikan Ka'bah? Karena pada waktu itu ekonominya kurang. Sehingga terbangunlah Ka'bah hanya sebagian dan sebagian menjadi Hijir Ismail. Makanya ada ungkapan ulama, barang siapa yang melaksanakan sholat di dalam Hijir Ismail, maka sama seperti dia melaksanakan sholat di dalam Ka'bah. Dan alhamdulillah jamaah Ulayan Tur, ibu-ibu sudah melaksanakan sholat di Hijir Ismail. Kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala semoga semua ibadah yang kita laksanakan di Makkah Al-Mukarramah bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan bisa menjadi penebus dosa-dosa dan bisa menjadikan tabungan bagi kita semua ketika kita sudah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala.